Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Subkarwati Channel. Kali ini dalam pembacaan cerita. Dan cerita yang akan dibacakan berjudul Kebun Campur Aduk dari majalah Bobo yang terbit di edisi 28 tahun 44, terbit Kamis di 18 Oktober 2018. Kebun Campur Aduk. Pak Noto, ayah Pandu, adalah petani sayuran. Setelah habis panen, Pak Noto biasanya akan menggemburkan tanah di ladang sayurnya yang sudah kosong, kemudian mulai menanam lagi bibit sayur baru. Pada saat akan menanam bibit, Pak Noto akan membuat galian di tanah yang lurus seperti tali. Galian di kebunnya bukan hanya satu baris, namun ada beberapa baris dengan jarak yang sudah dihitung dengan cermat. Di setiap baris nantinya akan ditaburkan benih sayuran yang berbeda. Di akhir setiap jalur galian, Pak Noto akan menancapkan tongkat kecil dan di ujung tongkat kecil itu akan ada papan kecil yang bertuliskan nama sayuran yang akan tumbuh di jalur itu. Keterampilan berkebun itu sangat penting, Pandu. Kalau bisa berkebun, walaupun lahannya kecil, kamu bisa mengambil sayurannya untuk dimakan sehari-hari. Hemat uang belanja kan? Kata Pak Noto pada suatu hari. Iya ya, betul juga, ujar Pandu sambil mengangguk-angguk. Sejak itu, Pandu selalu memerhatikan apa yang dikerjakan ayahnya. Aku juga ingin punya kebun kecil sendiri. Kalau sudah besar nanti, siapa tahu aku bisa jadi petani besar, punya ladang sayur yang berhektar-hektar, pikir Pandu sambil tersenyum. Rencana Pandu itu sudah berkali-kali muncul di benaknya, namun tidak pernah ia jalankan. Pandu belum juga mulai menanam kebun kecilnya itu. Itu karena Pandu terlalu sibuk bermain bola bersama Arya dan Akbar. Untuk apa sih membuat kebun sendiri, Pandu? Seperti anak perempuan saja. Begitu komentar Arya dan Akbar jika Pandu menolak diajak bermain sepak bola. Karena malu, Pandu akhirnya selalu membatalkan niatnya menggarap kebun. Ia selalu ikut bersama Arya, Akbar, dan anak-anak lain untuk bermain bola di lapangan rumput dekat rumah mereka. Akan tetapi, menjelang pertandingan bola antar kecamatan, Pandu jadi lebih sering sendirian. Itu karena ia tidak lolos seleksi sebagai pemain inti kesebelasan kecamatan mereka. Berat badan Pandu berlebih, ia dianggap kurang gesit di lapangan. Pandu, kamu jangan sedih ya, kamu sebetulnya hebat kok. Operan bola dari kamu selalu akurat, hibur Arya. Iya kamu cuma harus melangsingkan badan sedikit aja. Gak usah banyak-banyak, karena nanti kamu tidak cabi lagi kalau kurus. Ledek Akbar sambil tertawa geli. Kamu bukannya menghibur malah meledek, omel Pandu pura-pura marah. Pandu memang tidak pernah marah kalau diledek oleh kedua teman akrabnya itu. Hari-hari Pandu pun berlalu tanpa ada Arya dan Akbar. Kedua temannya itu sibuk berlatih dengan tim inti yang akan bertanding. Tadinya Pandu agak sedih karena tidak lolos seleksi, namun ia sekarang malah girang setelah sadar ia punya waktu untuk berkebun. Asik, ayah sudah mengizinkan aku membuat kebun kecil sendiri di halaman samping rumah, gumam Pandu bersemangat. Pandu membuat galian panjang beberapa jalur. Ia lalu membuka amplop-amplop pembungkus bibit pemberian ayahnya. Pandu menuang isi amplop demi amplop di jalur masing-masing bibit. Bibit wortel di jalur wortel, bibit selada di jalur bibit selada, bibit bunga aster di jalur bunga aster, dan masih ada beberapa jenis bunga dan sayuran lainnya. Pandu betul-betul gembira ketika pekerjaannya selesai. Dia
mengusap keringatnya dan merasa begitu bahagia yang luar biasa. Namun saat itu angin kencang tiba-tiba bertiup. Semua bibit yang sudah ditebarnya tertiup angin dan bercampur aduk di setiap jalurnya. Jadi ada bibit wortel di barisan aster dan wortel di deretan bawang. Bibit bunga petunia dan marigold juga bercampur, tersebar dimanapun saat mereka mendarat di tanah. Kebun kecil Pandu jadi tercampur aduk. Pandu tidak tahu di mana ia harus menancapkan tiang kecil dengan papan-papan nama tanaman. Namun Pandu pasrah saja. Ia tidak menyesal sama sekali dengan apa yang sudah terjadi padanya. Beberapa bulan pun berlalu. Pandu dan ayahnya merawat tanaman mereka di kebun masing-masing dengan baik. Tanaman di kedua kebun itu kini mulai tumbuh. Ketika musim panen tiba, tanaman di kebun ayah Pandu sudah tumbuh besar dan kuat. Di setiap baris tanaman, tumbuh tanaman yang sesuai dengan papan namanya. Tanaman di kebun Pandu juga besar dan kuat. Dan bahkan tanpa satu papan nama pun, tanaman-tanaman itu tetap tumbuh dan indah. Pandu sangat bangga dengan taman istimewanya. Bahkan Arya dan Akbar sering berkunjung melihat kebun campur aduk milik Pandu. Kini mereka begitu kagum kepada Pandu. Walaupun bercampur aduk, kebun milik Pandu memang cukup keren. Ini betul-betul hasil yang membanggakan. Demikian tadi cerita yang bisa saya bacakan dari majalah Bobo dengan judul Kebun Campur Aduk. Selamat menikmati, semoga banyak hal yang dapat kalian peroleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.